Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi teman-teman sekalian dan juga selamat pagi kepada yang terhormat Bapak Fitrian. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan presentasi yang kedua terkait konsep digital to analog conversion, konsep pulse width modulation atau PWM. Anggota dari kelompok kami sendiri adalah yang pertama itu ada dari Saudara Hernan Setiawan dengan NIM 072, selanjutnya ada saya sendiri, Maulana dengan NIM 079, dilanjut ada Mas Calvin Alwi dengan NIM 083, selanjutnya ada Mas Muhammad Rido dengan NIM 095, dan yang terakhir adalah Mas Muhammad Bernadifa dengan NIM 102. Oke, pada presentasi pagi hari ini, di sini saya membagi menjadi 5 macam subbab. Yang pertama adalah terkait metode mengubah data digital ke analog. Selanjutnya dilanjut dengan mengapa perlu pengubahan data digital ke analog. Yang ketiga adalah fitur yang terdapat pada digital input atau output Arduino. Yang keempat ada metode konfigurasi digital input atau output Arduino Uno. Dan yang terakhir adalah terkait apakah seluruh digital input atau output Arduino Uno berfungsi sama. Oke, masuk ke pembahasan yang pertama terkait mengubah data digital ke analog. Di sini saya mengambil 4 metode yang dapat digunakan. Yang pertama adalah metode yang paling sering digunakan, yaitu DAC, Digital to Analog Converter. Yang kedua adalah PWM, Pulse Width Modulation. Yang ketiga ada filtering, dan yang terakhir ada R2R DAC. Oke, masuk ke pembahasan yang pertama. Yang pertama ada DAC. DAC merupakan suatu perangkat keras yang bekerja dengan menerima input digital dan menghasilkan output analog berdasarkan nilai-nilai digital yang diberikan. Nah, di sini DAC merupakan salah satu konverter yang paling sering kita gunakan untuk mengubah data digital ke analog. Berikut adalah contoh dari DAC itu sendiri. Selanjutnya, metode yang kedua adalah PWM atau Pulse Width Modulation. Dengan ini adalah sebuah teknik di mana lebar pulse digital, sinyal digital dimodulasi untuk menghasilkan sinyal analog. Nah, di mana PWM ini metodenya sering digunakan dalam microcontroller untuk menghasilkan sinyal analog dari output digital. Nah, berikut adalah salah satu contoh, gambar contoh dari PWM itu sendiri. Kita lanjut ke metode selanjutnya, yaitu terkait dengan filtering, di mana filtering ini merupakan kegiatan mengonversi sinyal digital menjadi sinyal analog dengan menggunakan filter analog. Salah satu metode yang umum digunakan adalah modulasi sigma delta. Nah, filtering ini saya beri gambar contoh seperti knop-knop gini. Dan untuk metode yang terakhir yaitu R2R DAC. Nah, ini sebenarnya sama dengan DAC yang dijelaskan di awal, yaitu menggunakan yang membedakan adalah penggunaan jaringan resistor R2R untuk mengubah data digital menjadi sinyal analog. Nah, berikut kompartemen yaitu yang digunakan untuk mengubah data digital ke analog menggunakan R2R DAC dengan R2R sebagai resistornya. Next, lanjut. Selanjutnya yaitu mengapa atau adakah alasan mengapa perlu adanya perubahan data digital ke analog. Nah, di sini saya memberi 4 alasan mengapa perlu adanya perubahan data dari digital ke analog. Yang pertama, keterbatasan saluran, pemrosesan sinyal, lalu ada faktor kecepatan pada transmisi sinyal, dan keterbatasan sinyal pembawa atau sinyal karir. Next. Keterbatasan saluran. Di sini contohnya seperti media transmisi alam seperti saluran radio itu memiliki bandwidth yang sempit atau kecil. Nah, untuk untuk dapat mendengarkan stasiun radio atau saluran yang berbeda, sinyal low pass itu perlu digeser untuk rentang yang berbeda. Nah, jadi kan stasiun radio itu memiliki sinyal bandwidth yang sempit.
sempit. Nah, regulasi memberikan bandwidth yang sempit untuk setiap stasiun. Jadi ada stasiun radio, ada regulasinya. Nah, sinyal analog yang dihasilkan oleh masing-masing stasiun adalah sinyal low pass. Semua itu di dalam range yang sama. Untuk mendengarkan stasiun yang berbeda, sinyal low pass itu perlu digeser masing-masing untuk rentang yang berbeda, sehingga sinyal analog yang harus digeser untuk mendapatkan rentang yang berbeda. Next. Alasan yang kedua yaitu adanya pemrosesan sinyal. Dalam beberapa aplikasi atau dalam penggunaan, seperti pemrosesan audio video, data digital itu harus dikonversikan ke menjadi sinyal analog. Misalnya atau contohnya dalam proses pemrosesan audio, seperti rekaman atau mixing lagu. Nah, data digital ini dikonversi menjadi sinyal analog untuk pengubahan lebih lanjut atau untuk memberikan kualitas yang lebih sebelum dikonversikan kembali ke format digital. Next. Bisa di next. Lalu alasan yang ketiga dan keempat, eh, faktor kecepatan transmisi sinyal. Nah, kecepatan transmisi data digital atau sinyal digital itu dapat berbeda dengan kecepatan transmisi sinyal analog. Pengubahan ini memungkinkan penggunaan sinyal analog untuk transmisi data digital dengan kecepatan yang rendah, sehingga memungkinkan transmisi sinyal data analog dengan kecepatan yang lebih tinggi. Lalu keterbatasan sinyal karir. Nah, sinyal karir ini memiliki keterbatasan bandwidth yang memerlukan penggunaan modulasi atau cara pengubahan data digital ke analog untuk memungkinkan transmisi beberapa sinyal secara bersamaan, jadi sekaligus gitu. Nah, pengubahan ini memungkinkan variasi amplitude, frekuensi, dan fase sinyal karir, karir untuk mewakili data digital. Baik, untuk selanjutnya yaitu karakteristik dari pin digital input-output pada Arduino. Jadi pada Arduino Uno terdapat 14 pin yang dapat digunakan sebagai input atau output digital. Dari ke-14 pin tersebut dibagi menjadi 5 diantaranya yaitu pin digital dan 6 yang lainnya merupakan pin digital yang dapat membangkitkan PWM atau pulse width modulation. Untuk pin input atau output digital dapat dilihat pada gambar yang sudah saya sediakan. Bisa di next. Nah, dari pin digital dan pin PWM itu terdapat pin digital dengan nomor pin 2, 4, 7, 8, dan 12 yang merupakan pin yang mengeluarkan output 1 atau 0, di mana nilai 1 bernilai true dan nilai 0 bernilai false. Mudahnya pin ini mengeluarkan output yaitu hidup atau mati. Sedangkan untuk pin yang dapat membangkitkan pulse width modulation itu pin dengan nomor 3, 5, 6, 9, 10, dan 11. Nah, pin PWM ini merupakan pin yang bisa mengeluarkan output dengan nilai yang bisa diatur. Biasanya digunakan dengan pin analog. Sebagai contohnya yaitu jika ingin mengatur kecepatan sebuah motor atau dinamo, bisa menggunakan pin ini. Pin PWM memiliki simbol seperti pada gambar di layar. Bisa di next. Baik, jadi pin digital pada Arduino hanya ada dua kondisi, yaitu kondisi menyala dan mati. Saat pin dalam kondisi menyala, maka saat itu tegangannya tinggi atau high, yaitu bernilai 5 volt. Sedangkan saat mati tegangannya rendah atau low, yaitu bernilai 0 volt. Kemudian ketika pin digital diatur sebagai output, maka hanya ada dua macam tegangan, yaitu 0 dan 5 volt.
Sedangkan saat pin diatur sebagai input, maka tegangan yang diberikan bisa bervariasi, di mana ketika direpresentasikan ke digital, tetap bernilai 1 atau 0, hanya saja diberikan dua ambang batas. Karakteristik selanjutnya yaitu pin digital atau pin yang dapat membangkitkan pulse width modulation biasanya menghasilkan frekuensi konstan sebesar 500 Hz. Kemudian setiap pin dapat memberikan atau menerima arus maksimal sebesar 40 mA. Baik, bisa di next. Baik, untuk selanjutnya adalah konfigurasi digital pada input atau output pada Arduino Uno. Untuk secara umum, pin pada Arduino ini dapat dikonfigurasi ke dalam dua mode, yaitu mode input dan output. Mode input sendiri berarti mengeset pin agar dapat digunakan untuk menerima masukan sinyal, sementara mode output berarti mengeset pin agar dapat mengirimkan sinyal. Next. Baik, pertama-tama kita harus memperhatikan terlebih dahulu dari struktur Arduino Uno. Kita bisa lihat bahwasannya Arduino Uno ini memiliki 14 pin digital, yaitu D0 sampai dengan D13. Untuk pin digital pada Arduino Uno sendiri merupakan pin yang memiliki dua kondisi diskrit, yaitu high atau bernilai 1 dan low, yaitu bernilai 0. Artinya pin digital ini dapat berfungsi sebagai saklar sederhana yang dapat diaktifkan atau dinonaktifkan dengan mengirimkan sinyal listrik melalui pin tersebut. Beberapa pin tersebut memiliki fungsi tambahan. Saya ambil contohnya seperti D0 yaitu RX, D1 TX, dan D13 itu untuk LED built-in. Next. Baik, untuk konfigurasi input, kita ambil contoh pada kasus ini adalah untuk membuat LED. Jadi pertama kita siapkan kode di aplikasi atau software Arduino IDE, yaitu pertama void setup, pin mode dalam kurung D7, input, tutup kurung, titik koma. Nah, kode ini kita gunakan untuk mengatur bahwasannya input itu berasal dari pin D7. Selanjutnya adalah void loop, int button state sama dengan digital read D7. Untuk kode ini sendiri untuk membaca nilai input dari pin D7. Kemudian if button scale sama dengan high, ini kode digunakan untuk melakukan sesuatu jika pada pin D7 mendapatkan sinyal high. Artinya ketika tombol ditekan misalnya. Kemudian else itu digunakan untuk melakukan sesuatu jika pin D7 mendapatkan sinyal low. Misalnya tombol sudah kita lepas. Jadi pin D7 ini tidak menerima sinyal lagi atau sinyal low. Bisa dilanjutkan? Nah, selanjutnya ini merupakan digital output. Konfigurasinya adalah sebagai berikut. Void setup dalam kurung pin mode D13 output. Nah, ini digunakan sama seperti sebelumnya. Ini basicnya adalah mengatur pin D13 sebagai output. Nah, kemudian void loop, digital write D13 height, ini juga ketika dari input tadi kita sambungkan ke output, ini ketika pin D13 menerima sinyal height, maka dia akan menyala. Pada kasus ini ketika kita sambungkan ke LED. Kemudian delay, untuk kode ini kita gunakan sebagai pengatur waktu, dan di sini delay 1000 yaitu menunda selama 1 detik.
Selanjutnya adalah digital write D13 low. Ini digunakan sebaliknya dari yang high tadi, yaitu untuk menonaktifkan pin D13. Artinya jika disambungkan ke LED, maka LED tersebut akan mati. Kemudian ada delay lagi, yaitu untuk menunda selama 1 detik. Tentunya kode-kode input dan output ini merupakan konfigurasi yang tidak akan bisa dilakukan di dunia nyata, kecuali jika kita merakit Arduino Uno tersebut. Jadi selain menggunakan konfigurasi digital, kita juga harus melakukannya secara aktual untuk menyambungkan konfigurasi ini ke Arduino Uno-nya. Lanjut. Nah, beberapa contoh penggunaan pin digital seperti yang saya bilang, pertama yaitu untuk kontrol LED, di mana penggunaan pin digital yang paling sederhana tentunya untuk mengontrol LED dengan cara menghubungkan LED ke pin digital sebagai output, sehingga kita juga bisa menghidupkan atau mematikannya secara program. Kemudian yang kedua adalah membaca tombol. Nah, ini juga seperti yang dicontoh di input tadi. Pin digital bisa digunakan untuk membaca tombol dengan cara menghubungkan tombol atau saklar ke pin digital sebagai input, sehingga kita dapat membaca nilai input dan mengambil tindakan sesuai dengan kondisi tombol ketika ditekan maupun dilepas, ya high ataupun low. Kemudian yang ketiga yaitu komunikasi serial. Jadi beberapa pin digital pada Arduino Uno itu memiliki fungsi tambahan, seperti yang saya sampaikan sebelumnya juga, yaitu sebagai pin komunikasi serial seperti D0 sebagai RX dan D1 sebagai TX. Jadi kita dapat menggunakan fungsi serial ini untuk berkomunikasi dengan perangkat eksternal. Gitu. Bisa dilanjut. Baik, selanjutnya, apakah pin digital pada Arduino Uno itu semuanya sama? Jadi, pin digital pada Arduino Uno itu tidak semua berfungsi sama persis. Jadi terdapat beberapa pin yang memiliki fungsi spesial yang mana itu akan membedakan mereka dari pin-pin yang lain. Hal ini membuat pengguna pin digital itu menjadi lebih fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik proyeknya. Next. Jadi untuk pin-pin yang berbeda itu ada di slide berikutnya. Ya, jadi berikut adalah pin-pin dengan kespesialannya sendiri ya. Jadi ada pin 13 itu terhubung kepada LED bawaan Arduino. Jadi ketika pin bernilai high, nanti LED-nya itu akan hidup dan ketika bernilai low, LED akan mati. Jadi pin 13 itu tidak dapat digunakan sebagai input digital tanpa menggunakan resistor eksternal. Lalu ada pin 0 yaitu RX seperti yang tadi teman saya sudah bilang, itu receiver untuk menerima data, dan pin 1 itu TX transmitter ya, itu untuk mengirim data serial. Jadi pin 0 dan pin 1 itu langsung terhubung pada pin yang terhubung dari USB ke IC. Lalu ada pin 2 dan pin 3 itu untuk trigger. Jadi sebuah interrupt pada low value, rising atau falling edge atau perubahan nilai. Lalu ada pin 3, 5, 6, 9, 10, dan 11. Nah, itu digunakan untuk output 8 bit PWM atau pulse width modulation dengan fungsi analog write. Jadi dapat digunakan untuk mengendalikan modul-modul seperti relay, LED, dan lain-lain. Lalu ada pin A0 sampai A5. Di situ ada pada gambar ya, A0, A1, A2, A3, A4, A5. Itu digunakan sebagai pin input analog maupun input output digital. Jadi pin A0 sampai A5 ini dapat membaca tegangan analog dan langsung mengkonversi ke digital menggunakan ADC atau analog to digital converter. Next. Nah, lalu yang berikutnya ada pin 10, 11, 12, dan 13. Nah, itu mensupport komunikasi SPI, yang mana masih mendukung hardware yang tidak termasuk pada bahasa Arduino. Jadi SPI itu adalah Serial Peripheral Interface. Ya, itu untuk menghubungkan perangkat yang terhubung secara serial. Lalu ada pin 15, itu untuk membangkitkan pulse width modulation.
Lalu ada pin RF, itu digunakan untuk mengatur tegangan referensi eksternal. Jadi dari 0 dan 5 volt sebagai batas atas untuk pin input analog input. Lalu ada pin power ya. Jadi itu untuk menyalurkan power atau daya listrik ke inputan atau output yang kita gunakan pada proyek kita. Jadi di Arduino Uno ini ada 6 pin power, yaitu 3,3 volt, lalu 5 volt, lalu V-in, dan 3 buah pin GND atau ground. Nah, lalu yang terakhir itu ada reset pin, itu digunakan untuk keperluan menginstal bootloader. Ya.